Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mempersiapkan pelayanan kakak-kakak yang akan melayani pelayanan anak. Dan hari ini kita akan membahas tema Sifra dan Pua yang berpaut pada Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kita akan membahas firman Tuhan dan menemukan ide-ide di tiap kelas balita-balita dan juga kelas kecil dan kelas besar. Kita akan bersama-sama ditemani oleh kakak-kakak yang sudah bersiap untuk berbagi banyak hal. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita membahas tema tentang Sifra dan Pua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami ada waktu untuk kembali mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan, pimpinlah setiap kami dalam tuntunan Roh Kudus, kami boleh menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide-ide yang bisa kami gunakan, dan juga bisa membuat pelayanan kami ini menjadi berkat bagi adik-adik dan setiap kami. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Kita akan mengawali dengan membahas firman Tuhan. Ada Kakak Pendeta Santi yang akan berbagi pembahasan firman Tuhan. Kak Pendeta Santi, silakan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua boleh membuka Alkitab dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Saya akan membaca untuk kita semua. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak, dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pernah mendengar satu istilah genosida.
Genosida adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Praktek genosida tidak hanya terjadi sekali atau dua kali di dalam sejarah kehidupan manusia. Mengapa kejahatan genosida dapat terjadi? Secara umum ada kebencian yang melingkupi penguasa. Kebencian itu diarahkan dari penguasa pada satu kelompok di mana para penguasa itu terancam atau bahkan diliputi ketakutan yang irasional, yang tidak rasional, takut bahwa satu kelompok ini nanti makin berkembang dan akan mengancam keamanan mereka. Berkaitan dengan praktek genosida, dalam Alkitab dicatat tentang satu praktek kejahatan, yaitu infantisida, pembunuhan kepada bayi. Yang dicatat dalam Alkitab dilakukan oleh penguasa Mesir karena didorong oleh ketakutan, lagi-lagi ketakutan yang irasional pada orang-orang Israel yang menurutnya orang asing namun makin bertambah jumlahnya. Praktik infantisida bayi laki-laki orang Israel dilatar belakangi oleh kecemasan Firaun yang pada saat itu Firaun baru, yang tidak mengenal jasa Yusuf bagi Mesir. Ancaman besar diperkirakan akan muncul jika bangsa Israel berkembang, ditulis di ayat 9-10. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Begitu cara penguasa pada saat itu memengaruhi rakyatnya. Walaupun Yusuf telah berjasa besar untuk Mesir dan diangkat menjadi penguasa di Mesir, Firaun yang baru ini merasa tetap akan timbul masalah keamanan karena perkembangan orang Israel. Firaun lalu kemudian mengambil langkah memperbudak Israel. Dicatat di ayat 11, lalu kemudian ayat 13-14, melakukan memaksa rakyat Israel melakukan kerja paksa. Hal yang menarik dicatat di ayat 12 bahwa semakin ditindas, malah dicatat di sana orang Israel semakin bertambah banyak. Kemudian penguasa memerintahkan para bidan untuk melakukan praktek infantisida, khususnya kepada bayi laki-laki. Mengapa bayi laki-laki? Tadi dicatat di ayat 10, takut nanti jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi dianggap laki-laki nanti yang akan ketika nanti terjadi peperangan, laki-laki yang akan menjadi pasukan perang, sedangkan perempuan dianggap tidak dapat melakukan itu. Dalam peristiwa kejahatan muncul dua tokoh yang ditonjolkan oleh Alkitab, yaitu dua orang bidan yang bernama Sifra dan Pua yang memiliki peran amat besar. Mereka tampil sebagai bidan yang takut akan Tuhan. Sifra dan Pua sebagai perempuan yang tampil justru berani. Jadi malah bukan menjadi tidak berdaya di hadapan ancaman penguasa, namun justru menjadi berani. Mereka berdua justru melawan keputusan Firaun yang baru ini. Sifra dan Pua justru mengambil tindakan yang berbeda. Mereka melawan perintah penguasa yang tiran, walau resiko kematian kapanpun mereka bisa akan alami. Namun mereka tetap memilih takut kepada Allah. Kesadaran takut pada Allah justru menjadi keberanian, kekuatan bagi Sifra dan Pua. Ayat 18 sampai 19 Di situ mereka berdua memberikan jawaban kepada Firaun mengapa mereka justru membiarkan bayi-bayi itu hidup. Apa makna hidup takut akan Allah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan? Pertama,
Dengan hidup takut akan Allah berarti menyadari otoritas Allah itu melampaui segala sesuatu. Dan kedua, dalam otoritasnya Allah memberikan perintah agar ditaati. Dan ketiga, terus berupaya dan berjuang melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Perbuatan ketaatan kepada Allah dilakukan bukan semata untuk mendatangkan berkat, melainkan karena kita sudah diberkati Allah, maka perbuatan benar, baik, ketaatan kepada Allah itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Kita menuju setiap tujuan di kelas balita, anak mengetahui bahwa bidan Sifra dan Pua takut akan Tuhan sehingga Tuhan memberkati mereka. Kelas kecil, anak mau mempraktekkan hidup takut akan Tuhan supaya mengalami berkat Tuhan. Dan tujuan di kelas besar, anak mau mempraktekkan hidup takut akan Tuhan supaya mengalami berkat Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra, dan menunggu 3 kakak narasumber yang akan menyampaikan metode di setiap kelas. Mari silakan Kak Pendeta Hendra boleh mengantarkannya. Terima kasih Kakak Pendeta Santi yang sudah membantu kita mendapatkan pesan utama dari teks firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Sifra dan Pua dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kita sudah membahas bahan firman Tuhan dalam pimpinan tadi Kakak Pendeta Santi membantu kita, dan saatnya kita akan menemukan ide-ide di tiap kelas. Kita awali dengan kelas balita. Ada Kak Yeni. Kak Yeni ini pencipta lagu, pelayan anak yang luar biasa, anggota jemaat di GKI Pengadilan Bogor, dan juga punggawa dari jaringan pelayan anak. Pasti ada banyak ide yang baik yang kita akan terima dari Kak Yeni. Kak Yeni, silakan Kak. Hai kakak-kakak, bertemu kembali dengan saya Kak Yeni, dan kali ini saya ingin memberikan beberapa ide bagaimana menyampaikan kisah tentang Sifra dan Pua kepada anak-anak kelas batita dan balita. Tujuan pelajarannya adalah anak mengetahui bahwa bidan Sifra dan Pua takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati mereka. Untuk itu saya mengusulkan beberapa pendahuluan yang bisa kakak-kakak pilih satu saja di antaranya. Yang pertama adalah sebuah pertanyaan. Adik-adik, jika ada teman yang mengajakmu berbuat tidak baik, apakah kamu mau? Misalnya, mengajakmu mendorong teman supaya jatuh. Lalu, pilihan pendahuluan yang kedua adalah, apakah adik-adik tahu kalau seorang ibu atau mama akan melahirkan ditolong oleh siapa? Nah, pilihan pendahuluan yang ketiga adalah berupa pertanyaan juga. Apakah adik-adik tahu siapakah bidan itu? Atau bidan itu orang yang pekerjaannya apa ya? Lalu pilihan pendahuluan yang keempat juga masih berupa pertanyaan, yaitu apakah adik-adik pernah mendengar atau tahu kisah tentang Sifra dan Pua
yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menyampaikan pelajaran ini kepada kelas batita dan balita. Yang pertama, saya mengusulkan video. Video ini kakak-kakak boleh mungkin mengambil dari video yang ada, yang memang diizinkan untuk kita gunakan, atau kakak-kakak bisa membuat sendiri. Saya memberikan contoh video yang saya buat dari animasi Plotagon. Berikut ini adalah kisah tentang bagaimana bangsa Israel kondisinya semakin susah, semakin menderita setelah Yusuf tidak dikenal lagi jasa-jasanya di antara orang Mesir, sehingga mereka semakin ditindas dan Firaun memberikan perintah agar pekerjaannya diperberat, tetapi bangsa Israel harus mencari sendiri bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, penderitaan atau kesulitan yang dialami bangsa Israel semakin banyak karena apa? Firaun memberikan perintah kepada bidan Sifra dan Pua agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Jadi, Sifra dan Pua diberikan tugas agar pada saat mereka menolong ibu-ibu Israel yang akan melahirkan, justru bayinya tidak ditolong supaya kalau laki-laki dia tidak hidup. Nah, kakak-kakak bisa melanjutkannya dengan sikap Sifra dan Pua. Alkitab menceritakan bahwa mereka adalah bidan-bidan yang memilih takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, sehingga tidak menuruti perintah Firaun, melainkan tetap mendampingi atau memberikan bantuan kepada para ibu Israel yang melahirkan dengan membiarkan bayi mereka laki-laki lahir dalam keadaan selamat. Nah, selanjutnya kakak-kakak bisa juga kakak-kakak menyampaikan kisah ini dengan menggunakan boneka 2 dimensi. Ada beberapa tokoh yang bisa kita pilih, di antaranya adalah Firaun dengan ada boneka bayi di sana ya, saya sertakan agar ada penjelasan bahwa Firaun ini memberikan peraturan dan memberikan perintah agar Sifra dan Pua memutuskan untuk tidak menolong bayi Israel laki-laki. Kemudian ada bidan Sifra, lalu ada boneka bidan Pua, kemudian ada ibu bangsa Israel yang melahirkan dan ada bayi juga di situ yang ternyata kalau laki-laki tetap selamat karena ditolong oleh bidan Sifra dan Pua, sehingga anak laki-laki tetap bisa lahir kemudian bertumbuh. Nah, selanjutnya kakak-kakak juga bisa menggunakan flannel graph atau cerita flanel yang sudah disiapkan oleh kurikulum Suluh Sekolah Minggu, di mana gambar-gambarnya di sini kita melihat ada Firaun, kemudian ada orang Mesir yang diberikan wewenang atau perintah untuk mengawasi kerja rodi atau kerja paksa dari bangsa Israel. Kemudian gambar atau peraga flanel graph ini juga disertai dengan gambar bidan Sifra dan juga bidan Pua bersama dengan ibu-ibu bangsa Israel yang sedang mengandung, kemudian berhasil melahirkan. Karena Tuhan memakai bidan Sifra dan Pua untuk menolong dan mendampingi para ibu bangsa Israel. Kakak-kakak, sebelum kita masuk dalam aktivitas, kita melihat terlebih dahulu ya ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 147 ayatnya 11a.
Ayat ini bisa kita ajarkan dengan mengajak adik-adik menghafalkannya memakai gerakan. Saya sudah sertakan keterangan gerakannya. Mazmur 147 ayat 11a. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita ulangi gerakannya ya, kakak-kakak. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, inilah ayat hafalan yang bisa dipelajari adik-adik dengan melakukan gerakan. Kemudian kita akan masuk pada aktivitas. Nah, aktivitasnya bisa menggunakan ini. Kalau kakak-kakak mau, kita mengajak adik-adik untuk menggambar bayi secara sederhana. Langkah demi langkahnya ada di sini. Dan jika sudah selesai, kemudian bisa diberi warna. Sepertinya mudah ya kakak-kakak kalau kita mengikuti langkah-langkah berikut ini, dan ini adalah aktivitas yang dibuat oleh coloring.com ya. Jadi kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melakukannya, membuat bayi secara sederhana, kemudian nanti bersama dengan papa atau mama yang mendampingi adik-adik bisa memberikan warna. Senang ya, menarik ya sepertinya aktivitas ini, atau juga aktivitas yang diusulkan oleh kurikulum Sulus Sekolah Minggu. Adik-adik diajak untuk menempelkan bayi kepada ibu yang sudah melahirkan yang didampingi oleh bidan Sifra atau buah. Nah, tiba saatnya sekarang kita akan melihat bagaimana dengan pilihan aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua ini dia kakak-kakak. Adik-adik bisa diajak untuk menggunting dengan patron bayi yang sudah diberikan garis putus-putus dan kemudian nanti bisa menempelkannya pada perut mama ya. Lalu nanti aktivitas ketiga bisa coba kita minta adik-adik menceritakan ulang secara singkat kisah Sifra dan Buah. Atau ada opsi juga aktivitas yang keempat, yaitu menghubungkan titik-titik atau garis putus-putus yang membentuk badan yang bisa dilanjutkan oleh adik-adik. Sehingga mereka bisa melihat di sana ada dua ibu yang ditolong atau didampingi oleh bidan Sifra dan Buah. Nah, kakak-kakak, saat ini kalau bicara soal pelajaran tentang Sifra dan Buah, maka lagu yang sesuai dengan pelajaran yang pertama adalah Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Pasti semua sudah tahu ya. Atau mata Tuhan melihat apa yang kita buat dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ini adalah lagu yang saya buat sendiri dan tentunya sederhana. Kakak-kakak juga bisa mengajarkannya kepada adik-adik sesuai dengan pelajaran pada hari ini yang akan kita sampaikan pada adik-adik. Begini lagunya. Sifra dan Buah, bidan di Mesir, berani menolak perintah Fir'aun. Sifra dan Buah takut pada Tuhan, memilih selamatkan bayi Israel. Mudah ya kakak-kakak, kita coba ulangi ya. Sifra dan Buah, bidan di Mesir,
berani menolak perintah Fir'aun. Sifra dan Puah takut pada Tuhan, memilih selamatkan bayi Israel. Baik kakak-kakak, selamat bersiap untuk menyampaikan pelajaran ini dan sampai jumpa dalam persiapan guru sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yeni sudah membantu kita menemukan ide yang menarik nih untuk kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang berikutnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Sifra dan Puah dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kita sudah membahas ide di kelas Batita dan Balita sebelum ini. Nah, kita akan masuk ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sieni. Kak Sieni ini guru sekolah minggu dari GKI Bunda Sudi Batam, dan pasti ada banyak sekali ide-ide menarik dari Kak Sieni. Kak Sieni, silakan. Shalom, kakak-kakak sekolah minggu terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim Bina Warga untuk persiapan kali ini. Di kelas kecil hari ini topiknya adalah Sifra dan Puah. Bahan Alkitab diambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Adapun tujuan khusus dari cerita Sifra dan Puah ini adalah anak mau mempraktekkan hidup takut akan Tuhan supaya mengalami berkat Tuhan. Ini saya ganti sedikit dari supaya menjadi sehingga, karena supaya itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat kedua adalah tujuan dari kalimat pertama, sementara kalau kata sehingga, kalimat kedua itu adalah akibat atau konsekuensi logis dari kalimat pertama gitu ya. Jadi supaya tetap pada konsep bahwa anak-anak hidup takut akan Tuhan sebagai upaya untuk menghargai berkat Tuhan dalam hidup anak-anak, bukan kita hidup takut akan Tuhan untuk mencapai berkat Tuhan. Jadi kita akan menggunakan kata sehingga gitu ya. Oke. Saya harap kakak sudah baca ya bahan Alkitabnya dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Adapun latar belakang cerita ini terhubung dengan kisah sekolah minggu kita beberapa minggu lalu tentang Yusuf membawa saudara-saudaranya ke Mesir gitu ya. Nah, di sana tentu saja mereka berkeluarga gitu, dan setelah beberapa generasi dan Yusuf sudah meninggal, penduduk Israel di Mesir sudah bertambah banyak. Masalahnya adalah Raja Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf dan sumbangsi Yusuf pada masa itu merasa keamanan bangsanya ini terancam oleh kehadiran bangsa Israel yang semakin besar. Nah, Raja Firaun memerintahkan dua hal. Pertama, penduduk Israel dijadikan budak pekerja di tanah Mesir. Yang kedua, ini yang kejam dan kita akan bahas hari ini adalah Raja Firaun memerintahkan para bidan untuk membunuh tiap bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Adapun inti cerita yang mau kita sampaikan kepada adik-adik ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bidan Sifra dan Puah itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di mana orang-orang yang takut akan Tuhan itu berarti mengutamakan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah bidan Sifra dan Puah berani untuk tidak membunuh bayi laki-laki Israel karena mengutamakan kehendak Tuhan.
Dan yang ketiga adalah Tuhan memberkati Sifra dan Pua dengan berbagai kebaikan. Untuk pengantar cerita, saya berharap kakak-kakak menggunakan jas dokter gitu ya, atau petugas medis gitu. Itu akan eye-catching sekali buat anak-anak. Kok kakak berbeda sekali ya? Mereka udah pasti nyambung topik hari ini, pasti ada hubungannya sama dokter atau profesi medis gitu ya. Lalu tanya pada anak-anak sekolah minggu nih, kakak pakai baju apa? Atau kalau tidak ada jas dokter ya tunjukkanlah slide dengan profesi dokter gitu ya. Lalu tanya pada anak-anak, ini profesi apa yang kakak pakai? Artinya kakak tunjukkan pada slide gitu. Mereka akan tanya, oh itu dokter kak gitu ya. Lalu tanya sama mereka, dokter itu bertugas di mana sih gitu. Mereka akan jawab, oh rumah sakit gitu, mungkin puskesmas atau yang lain gitu. Kalau di rumah sakit atau pusat kesehatan lain ada dokter apa aja. Nah di sini mereka akan banyak jawab nih, dokter mata, dokter gigi, dokter anak kak. Wah, bahkan mungkin mereka menceritakan pengalaman mereka gitu ya. Nah di sini kakak-kakak bisa jelaskan bahwa banyak dokter. Ada satu dokter di rumah sakit yang namanya dokter kandungan. Nah di sini kakak bisa jelaskan dokter kandungan itu tugasnya membantu ibu-ibu hamil dan membantu saat ibu-ibu hamil ini melahirkan gitu. Lalu dihubungkan ke zaman Sifra dan Pua bahwa pada zaman dahulu orang-orang itu melahirkan dibantu oleh yang namanya bidan karena belum ada dokter. Nah di Alkitab ada cerita tentang 2 bidan. Kita mau simak ceritanya. Oh iya kakak-kakak, sebelum masuk lebih jauh saya mau kasih alert dulu nih. Karena di bagian ini di Keluaran 1 ayat 19 ada bagian di mana Sifra dan Pua berbohong pada Firaun. Dan nanti mungkin akan mengundang pertanyaan adik-adik, bukankah bohong itu dosa? Berarti mereka itu berdosa gitu. Kok Tuhan tolong gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita gali lebih jauh, Sifra dan Pua ini tidak termasuk kategori berdusta gitu atau berbohong kepada Tuhan. Karena motif dan tujuan yang dilakukan oleh Sifra dan Pua ini adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Seperti contohnya waktu Rahab menolong mata-mata Yosua gitu ya, waktu memata-matai tembok Yeriko itu. Tapi bandingkan dengan kebohongan Abraham kepada Firaun tentang Sarah yang dibilang sebagai saudaranya, itu karena Abraham takut sama Firaun dan Tuhan bilang itu dosa karena dilatar belakangi oleh ketakutan manusia terhadap manusia gitu, bukan terhadap Allah gitu. Nah, hal ini sebetulnya hal agak kompleks ya kakak-kakak kalau mau diceritakan kepada adik-adik ya gitu. Jadi saran saya, cerita sekolah minggu tidak menekankan hal ini karena kemampuan abstrak anak sekolah minggu di kelas kecil tuh masih terbatas ya. Oke, kita masuk ke slide cerita ya kakak-kakak. Di slide ini kakak lihat ini gambar dari profesi seorang dokter. Kakak bisa pakai jas medis, itu akan jauh lebih eye-catching kalau bisa. Lalu di sini kakak tanya, profesi ini apa ya? Oh, mereka akan jawab profesi dokter. Lalu dokter ini bertugas di mana gitu. Oh, bertugas di rumah sakit. Di rumah sakit ada banyak dokter gitu ya. Lalu ada satu dokter yang bertugas untuk memeriksa kandungan ibu-ibu hamil, yaitu dokter kandungan gitu. Nah, ini adalah contoh gambar di mana dokter kandungan sedang menolong ibu hamil memeriksa kandungannya gitu. Nanti ibu dokter ini juga yang membantu ibu hamil ini untuk melahirkan gitu. Nah, di zaman dahulu juga sudah ada orang yang membantu melahirkan, disebut bidan. Belum ada dokter pada masa itu. Bidan ini akan mendampingi si ibu selama melahirkan. Nah, zaman dulu ada 2 orang bidan di Mesir yang bernama Sifra dan Pua gitu. Nah, kita mau dengar cerita apa ya tentang Sifra dan Pua. Ini saya attachkan video ya kakak-kakak, yang nanti kakak-kakak bisa ikuti. Saya taruh di Google Drive supaya kakak-kakak juga bisa ambil. Berikut adalah videonya. Meet Shiphrah and Puah, the Israelite midwives, or the midwives of the Israelites. They help mothers deliver babies, and they're important here because Paro's murderous plan to kill the Israelite baby boys involves midwives. He tells them, here's what you have to do. When an Israelite woman is giving birth, check to see if it's a boy or a girl. If it's a boy, kill it. Tell her that the baby was born dead. If it's a girl, let it live. Initially, we have every reason to think the midwives will go ahead with this plan. Paro has the power to kill people. He's able to afflict an entire nation. It would take a lot of courage to stand up to Paro, but that's exactly what Shiphrah and Puah do.
the Torah tells us that they feared God, and because of that, they let the babies live. When Paro confronts them, they bravely lie, telling him that by the time they get to the Israelite women, they've already given birth and haven't had the opportunity to carry out the orders. Paro is forced to move to his next plan. Demikian kisah Alkitab dari Shifra dan Puah memang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau memang adik-adik belum fasih berbahasa Inggris, kita bisa bantu terangkan sewaktu video ini dinyalakan gitu ya kakak-kakak. Nah, di slide ini kita bisa lihat betapa penduduk Israel sudah bertambah banyak gitu ya di Mesir gitu. Terus si Raja Firaun yang waktu itu tidak mengenal siapa Yusuf, dan dia Raja Firaun yang baru, dia marah dan merasa terancam atas keadaan ini. Dia takut nanti bangsa Israel makin besar dan menjajah negaranya yaitu Mesir. Jadi dia buat bangsa-bangsa Israel di Mesir ini menjadi pekerja atau budak. Lalu dia memerintahkan kedua bidan Shifra dan Puah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, sampai di sini kakak-kakak bisa tunjukkan kepada anak-anak gitu ya, kalau adik-adik jadi Shifra dan Puah gimana ya? Satu sisi Shifra dan Puah ini kan takut akan Tuhan, tapi satu sisi yang lain Firaun ini juga raja yang sangat kejam. Jadi apa yang harus Shifra dan Puah lakukan gitu? Apakah menolong bayi-bayi itu atau membunuh bayi-bayi itu ya gitu? Nah, lalu kakak-kakak jelaskan, karena Shifra dan Puah adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan, maka mereka memilih untuk menolong setiap bayi laki-laki yang baru lahir dan membiarkannya untuk hidup. Dan karena sifat Shifra dan Puah yang takut akan Tuhan ini, maka Tuhan menolong Shifra dan Puah senantiasa dalam hidupnya dan memberkati dengan berbagai kebaikan. Salah satunya adalah memberkati Shifra dan Puah dengan rumah tangga mereka sendiri. Demikian kakak-kakak. Adik-adik, kita bisa belajar dua hal dari hidup Shifra dan Puah sebagai bidan. Yang pertama, mereka ini adalah bidan yang takut akan Tuhan. Mereka hidup takut akan Tuhan karena mereka memahami berkat Tuhan yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Sehingga mereka sangat menghargai dan menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka bukan takut dihukum Tuhan, tapi mereka takut karena mereka sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Yang kedua, Shifra dan Puah ini adalah orang-orang yang berani untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan tidak melakukan apa yang dosa. Sekarang kita masuk ke bagian aplikasi untuk anak-anak atau adik-adik sekolah minggu ya. Yang pertama adalah adik-adik diharapkan bisa memahami firman Tuhan dan lebih banyak membaca firman Tuhan sehingga paham apa itu kesukaan Tuhan, apa itu perintah Tuhan bagi kita semua. Dan anak-anak berkuat hati memohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk berani berkata tidak kepada dosa. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa mulai dari hal yang kecil yang di sekeliling mereka yang sehari-hari terjadi, dari hal yang sederhana. Misalnya harus belajar atau mencontek ya, adik-adik sudah bisa memutuskan harus pilih yang mana. Demikian kakak-kakak, untuk aplikasinya kakak-kakak mungkin bisa tambahkan lagi sedikit contoh-contoh bagi mereka supaya mereka lebih paham. Demikian bahan persiapan kelas kecil untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat melayani. Terima kasih Kak Asieni. Tambah lagi nih ide kita ya, di kelas Batita Wilis sudah, kelas kecil sudah, kita akan masuk ke kelas besar. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Sifra dan Puah dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kita sudah membahas ide-ide cerita di kelas kecil, kelas batita, juga bahan Alkitab sudah kita bahas. Sekarang saatnya kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Saya akan berbagi, sekali lagi kita akan membahas tema ini, dan fokus kita akan ada di Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Kakak-kakak yang terkasih, bagi saya pesan yang utama, yang kuat, tadi juga kakak pendeta Santi sudah berbagi, adalah bahwa bidan Sifra dan Puah ini adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga mereka berani bersikap. Walaupun Firaun menyuruh untuk menyakiti para bayi laki-laki yang baru lahir, tapi mereka bersikap. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan. Dan dari sinilah kita lalu ingin anak-anak, adik-adik kita ini, juga mau untuk hidup dalam takut akan Tuhan seperti Sifra dan Puah. Nah, bagi saya takut akan Tuhan bisa terwujud dengan dua hal. Yang pertama, berani melakukan yang baik menurut Tuhan. Jadi berani melakukannya. Yang kedua adalah berani menolak ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik menurut Tuhan. Jadi ini dua hal yang menurut saya penting. Yang satu ini berani melakukan yang baik, dan yang satu lagi berani menolak yang tidak baik. Nah, ini yang sikap yang kita mau tumbuhkan kepada adik-adik. Nah, bicara soal adik-adik di kelas besar, kelas 4, kelas 6 SD, mereka sudah punya kemampuan abstraksi, dan bahkan mereka sudah masuk ke dalam kemampuan high thinking order. Dan itu sangat baik kalau kita terus pacu itu. Ya, ini adalah revisi dari taksonomi Bloom yang tahun 2001 direvisi, yang sebelumnya tahun 1956. Dan ini adalah bagaimana kita mau ajak adik-adik nanti untuk mengembangkan kemampuan untuk mampu menganalisa, kemampuan mengevaluasi, dan juga kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Jadi, high thinking order ini adalah kemampuan untuk menyerap, memahami sesuatu, tapi juga mewujudkan dalam konteks yang baru, dalam sesuatu yang relevan dengan kehidupan adik-adik sendiri. Kakak-kakak kita akan sama-sama melakukannya dalam satu metode yang Bina Warga sedang kembangkan. Metodenya adalah sadar lagi. Jadi, sa itu merasakan, dar itu menyadari, lakukan, dan membagikan. Jadi, merasakan, menyadari, melakukan, dan membagikan. Itu yang Bina Warga kembangkan dengan metode namanya sadar lagi. Sebenarnya, detail-detail soal ini kakak-kakak bisa menikmati dan gunakan dalam terbitan Bina Warga yang judulnya Sadar Lagi, ya. Merasakan, menyadari, melakukan, dan membagi. Ini ada buku KTB anak yang disiapkan antara karakter maupun juga kisah tokoh-tokoh Alkitab yang mengajak adik-adik untuk mendalaminya. Adik-adik dipacu untuk mampu menganalisa, mengevaluasi, bahkan menciptakan sesuatu yang baru yang relevan dengan kehidupannya. Kakak-kakak kalau mau coba memiliki buku ini sangat baik sekali. Nah, saya mau mengajak kakak-kakak untuk menggunakan kesempatan bercerita tentang Sifra dan Puah dengan metode sadar lagi ini. Saya sudah menyiapkan beberapa lembar yang kakak-kakak bisa sampaikan. Jadi setelah kakak-kakak membaca firman Tuhan, lalu menjelaskan sedikit saja, dan kita mau ajak adik-adik untuk masuk dalam proses yang pertama, yaitu menyadari. Ada pandunya, ajak adik-adik untuk membayangkan perasaannya Sifra dan Puah ketika disuruh menyakiti para bayi laki-laki yang baru lahir, gimana ya? Biarkan mereka untuk menuliskan perasaan yang mereka sangka yang dirasakan oleh Sifra dan Puah. Yang kedua, kalau kamu ada dalam posisi Sifra dan Puah, gimana perasaanmu? Mereka biasa juga menuliskan perasaannya kalau saya ada dalam posisi Sifra dan Puah. Dan yang terakhir adalah, apa tindakanmu jikalau ada perintah untuk melakukan sesuatu seperti Sifra dan Puah, yaitu menyakiti para bayi laki-laki yang baru lahir, kira-kira tindakanmu apa? Proses ini adalah proses menginternalisasi pesan firman Tuhan ke dalam diri adik-adik dengan mengajaknya untuk berempati, merasakan lebih dalam, dan melekatkan pada dirinya. Nah, ini proses yang pertama. Lalu setelah itu kita masuk ke proses yang menyadari. Kalau tadi kita sudah
rasakan bagaimana situasi Sifra dan Pua pada saat itu, dan juga mungkin umat Israel yang sedang juga ketakutan karena semua bayi laki-laki akan dibunuh, itu sesuatu yang perlu untuk kita lekatkan pada diri kita. Jadi adik-adik diajak untuk menyadari. Nah, ada banyak hal-hal yang mungkin adik-adik sudah alami, kesulitan dan tantangan untuk bertindak takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, mereka bisa menuliskan dengan 3 pertanyaan ini. Bentuk keberhasilan atau kegagalan yang mereka pernah lakukan. Apa saja nih ya? Keberhasilan ketika mereka melakukan tindakan takut akan Tuhan. Mereka boleh menuliskan. Atau bahkan kegagalannya ya. Yang kedua adalah, apa kesulitan dan tantangan untuk melakukan tindakan takut akan Tuhan, seperti yang dilakukan Sifra dan Pua. Yang ketiga, bagaimana sikap kita kalau kita berhasil takut akan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Ya, itu kita minta adik-adik menuliskannya. Dari sini, mereka akan sadar, ternyata aku ini udah banyak loh yang berhasil aku lakukan, dan nampak aku adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ini semacam evaluasi diri, menyadari siapa dirinya. Tapi bisa juga sebaliknya, ternyata jauh banget dari sikap takut akan Tuhan. Ada banyak kegagalan. Nah, ini adalah sebuah proses evaluasi diri yang dilakukan adik-adik sendiri. Yang ketiga adalah sebuah aksi, ya. Tadi analisa, kemudian evaluasi diri, dan lalu ada sebuah kreasi. Nah, mereka mau diajak untuk melakukan sebuah aksi berani seperti Sifra dan Pua. Jadi mereka diajak untuk, apa yang mau kamu lakukan nih ya? Nah, setelah sekolah minggu ini selesai, setelah kebaktian anak selesai, Senin sampai dengan Sabtu, kamu mau melakukan apa ya? Mereka diajak untuk menuliskan kapan kamu akan melakukannya, berapa lama kamu akan melakukannya, bagaimana kamu melakukannya, apa saja yang dibutuhkan ya agar dapat melakukan kegiatan ini ya. Lalu siapa saja yang membantumu untuk mewujudkan kegiatan ini, itu perlu dituliskan supaya jadi pandu. Adik-adik ketika mampu menuliskan A sampai F ini, mereka sebenarnya sedang coba membuat sebuah perencanaan aksi yang mereka lakukan. Ini sebuah aksi yang sangat baik sekali, karena dari cerita Alkitab, mereka mengevaluasi diri, mereka punya satu komitmen untuk melakukannya. Nah, ini kita mau ajak adik-adik. Nah, dalam proses nanti ketika mereka Senin sampai dengan Sabtu misalnya, mereka bisa cek ya, apakah benar-benar sudah sungguh melakukan rencana ini ya. Apakah program aksi berani seperti Sifra dan Pua itu sudah lakukan dengan sungguh-sungguh. Berhasil atau gagal, mereka bisa centang. Kalau berhasil atau kalau gagal, mengapa itu terjadi? Perasaannya gimana ketika berhasil, atau perasaannya gimana kalau gagal? Lalu, yang mendukung keberhasilanku siapa saja? Yang membuat aku gagal nih apa? Itu bisa membuat mereka mengevaluasi dirinya. Nah, setelah itu, akhirnya adalah harus membagikan. Kegagalan dan keberhasilan adik-adik perlu dibagikan. Karena ketika ia berbagi, ia akan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk dirinya. Jadi mereka akan ada lembar untuk membagikannya. Jadi mungkin ini bisa dilakukan setelah penghujung program, begitu, misalnya hari Jumat, Sabtu, begitu. Atau bahkan di hari Minggu ke depan, sebelum kelas mulai, kita bisa menuliskan apa yang mereka rasakan. Nah, yang pertama bagi prosesnya adalah, aku akan membagikan pengalamanku tentang kegiatan berani seperti Sifra dan Pua kepada siapa nih ya. Nah, mereka bisa menuliskannya. Lalu gimana caranya? Caraku membagikan pengalamanku ini gimana? Mereka bisa menuliskannya. Lalu hal positif apa yang mau dibagi? Mereka bisa menuliskannya. Nah, semua proses ini adalah sebuah proses untuk menginternalisasi firman Tuhan yang kita baca tentang Sifra dan Pua dalam diri adik-adik, dalam analisa, evaluasi diri, maupun juga membuat sesuatu yang baru. Ini ada semuanya kakak-kakak di buku Sadar Lagi, ada 12 tokoh Alkitab, 12 karakter yang dikembangkan. Nah, kali ini kita berbagi soal Sifra dan Pua. Kakak-kakak pakai buku ini sangat baik sekali. Nah, inilah bagian yang kita akan sama-sama gumuli dalam kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kita sudah membahas semua dari firman Tuhan bersama kakak Pendeta Santi, Kak Yeni di kelas Batita Balita, ada Kak Sheni di kelas kecil, dan tadi saya baru saja berbagi untuk kelas besar. Semoga kakak-kakak bisa mengembangkan setiap bagian dan mendapatkan hal-hal baik
ketika kita melayani nanti. Kita tutup yuk programnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami terlibat dalam pelayanan. Terima kasih juga kalau kami sudah mendapatkan pesan firman Tuhan yang harus kami sampaikan, bahkan juga ide-ide di tiap kelas. Kami berterima kasih, biarlah Tuhan dimuliakan dan setiap kami boleh menikmati pelayanan ini menjadi tempat di mana kami bertumbuh bersama adik-adik. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus, amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.